Baik, selamat malam semuanya. Selamat datang di The Womenpreneur Talk, kisah sukses menjadi womenpreneur dimulai dari nol. Saya Jessica, malam ini akan membawakan acara dari awal hingga akhir acara hanya untuk Anda sekalian para peserta. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan dulu mengenai The Women. Jadi, The Women ini adalah media platform di mana fokus kita itu ada di women empowerment, beauty, fashion, lifestyle, dan lain-lain. Untuk hari ini, hari Kamis ini, kita beruntung sekali ditemani oleh narasumber yang tentunya sangat inspiratif. Beliau adalah seorang women entrepreneur atau womenpreneur, pemilik dari usaha rumah Ipus yang mungkin kawan-kawan sudah kenal dengan baik. Selamat datang dan terima kasih kami ucapkan kepada Kak Banin. Halo Kak Banin. Nah, sebelum itu, biar saya perkenalkan dulu mengenai Kak Banin. Atau mungkin Kak Banin mau memperkenalkan dirinya sendiri? Oke. Ini langsung saya mulai atau gimana Kak Jessica? Boleh, Kak Banin mau memperkenalkan dirinya sendiri dulu mungkin? Atau Eh, mau oleh Mungkin saya? Kak Jessica dulu, nanti saya Oke. gantian materi. Oke, Oke, kita santai aja di sini ya Kak ya. oke, Jadi, untuk teman-teman yang hadir hari ini, Kak Banin ini merupakan pemuda pelopor bidang pendidikan 2020. Beliau Iya, ini telah memiliki segudang prestasi. Beberapa di antaranya yaitu beliau peraih juara 3 UKM berprestasi se-Jawa Timur, juara 2 Wirausaha Muda Nasional, juara 2 Lomba Vlog Pemuda se-Jawa Timur, finalis Pasangan Inspiratif Nasional, juara 2 Lomba Penulisan Novel Nasional, dan penerima hibah Kementerian Ekonomi Kreatif 2020. Beliau lahir di Tuban 2 Desember 1991. Jadi untuk usianya yang masih muda, beliau sudah memiliki banyak sudah sekali. kepala tiga. Tapi tetap masih muda, Mbak. Iya, Lalu selain itu, ternyata Kak Bani juga telah merilis bukunya sendiri, sudah memiliki buku-bukunya sendiri. Di antaranya yaitu buku non-fiksi, yang pertama berjudul Perjalanan Mama Muda Sulap 75.000 jadi 300 juta based on true story, dan juga judul kedua yaitu Creative Youngpreneurs. Untuk fiksi novel yaitu yang pertama ada judulnya After Death, lalu judul kedua ada Petualangan Zhang Jiuhan, judul ketiga ada Pendekar Pedang Naga, dan judul keempat ada Pendekar Benua Timur. Kalian bisa iya. menemukan Kakak Bani ini di kanal YouTube-nya yaitu Ipus Channel. Oke, itu dia perkenalannya. Keren banget ya Kak Bani ya. Aduh. Terima kasih Gimana Kak Kak Jessica. kabarnya? Gimana kabarnya Kak Bani? Alhamdulillah baik Kak Jessica. Baik, 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 baik. Sekeluarga baik nih. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Jessica Oke, ini tinggal di mana ya? kalau saya sendiri di Bali. Oh, dari Bali nih. Iya. Oh, Kalau Kak Banin sekarang biasanya di mana ya? di Bojonegoro, Jawa Timur Kak. Gitu. Oke, kalau gitu kita langsung ke talk show-nya aja ya. Oke, ini aku share screen dulu ya Kak ya. Bisa dijadiin co-host dulu. Oh iya boleh, sebentar ya. Oke, selamat malam teman-teman yang sudah bergabung. eh Terima kasih. Ini sudah dijadikan belum ya? Belum ya? Terima kasih untuk The Women yang sudah mengundang saya untuk berbagi di acara kali ini, acara yang super sekali. Di sini saya akan menampilkan dulu beberapa slide. Ya, sebentar masih. Sebentar. Nah, sudah kelihatan Kak Jessica? Sudah Kak.
Oke, langsung saya mulai ya teman-teman. Perkenalkan, saya Banin, pemilik atau penggagasnya Rumah Ipus. Nah, jadi ini Rumah Ipus itu, Rumah Ipus, kalau buat kalian yang belum tahu apa itu Rumah Ipus itu adalah eh, rumah produksi yang basisnya kami di desa, desa yang kecil banget teman-teman. Jadi kami ada di Desa Sumberjo, Bojonegoro, yang mana orang-orang di sini itu apa ya istilahnya? Ini adalah desa kecil yang belum melek, yang begitu belum melek sama teknologi, apalagi tentang bisnis online. Jadi insya Allah dulu itu Rumah Ipus itu menjadi apa ya istilahnya pionir untuk penjualan produk-produk lokal secara online dan secara nasional. Nah, ini yang kami produksi adalah souvenir, custom gift, dan juga buku edukasi anak. Terus tadi kan saya lihat judulnya ini teman-teman. Judul yang dikasih sama kakak admin adalah sukses mulai dari nol. Nah, sebenarnya teman-teman, usaha yang saya rintis ini, yaitu Rumah Ipus, itu dirintis dari titik minus. Jadi kalau kalian itu mengatakan biasanya usaha itu bisa sukses dari titik nol, maka di sini saya juga akan sharing bahwa usaha itu bahkan bisa dimulai dari titik minus. Nah, jadi saya ceritakan dulu riwayat tentang kehidupan pribadi saya. Jadi saya dulu itu cita-citanya itu pengen jadi perempuan, istri pengangguran yang pekerjaannya yang memiliki hobi menulis. Jadi saya memiliki hobi nulis dan cita-cita saya adalah menjadi pengangguran yang bisa menulis kapan saja, tetapi tetap bisa hidup layak. Nah, di situ saya memiliki seorang suami. Suami saya itu kebetulan seorang penyandang difabel, difabel mata. Jadi teman-teman bisa bayangin sendiri, seorang difabel mata itu memiliki apa ya istilahnya keterbatasan yang lebih lebih terbatas daripada difabel-difabel lain. Tapi saya tetap yakin bisa hidup dengan pengangguran karena waktu itu suami saya itu punya usaha yaitu peternakan ayam dan waktu itu usahanya cukup berjalan lancar. Jadi awal-awal saya menikah, suami saya meskipun dia adalah seorang penyandang difabel, beliau itu sudah memiliki penghasilan yang menurut saya cukup lumayan dan bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari, bisa menabung, bisa macam-macam. Nah, saya sudah hidup enak menjadi suami seorang difabel tanpa pernah memikirkan resiko-resiko yang lain. Nah, mendadak teman-teman, waktu itu saya hamil hamil muda, hamil sekitar 3 bulan. Ternyata di luar dugaan kami, usaha yang digagas sama suami saya itu mengalami kebangkrutan. Jadi teman-teman bisa bayangkan, saya memiliki suami seorang difabel. Bisnis dia bangkrut pada waktu itu dan saya sedang dalam posisi hamil, hamil muda. Dalam artian waktu itu kami berdua itu tidak bisa mendapatkan penghasilan dari dari hal lain. Jadi suami saya nggak mungkin kan untuk melamar pekerjaan di tempat lain atau mungkin memulai usaha baru karena dia memang memiliki keterbatasan yaitu penyandang low vision. Kemana-mana bahkan suami saya itu saya yang gandeng, saya yang boncengin kemana-mana. Nah di lain sisi saya juga sedang hamil. Jadi waktu itu sama-sama kami berdua itu tidak seolah-olah tidak memiliki peluang berpenghasilan. Nah, setiap hari eh, usaha yang dijalankan suami yaitu peternakan ayam itu mengalami minus, minus, minus terus, di mana pengeluaran yang harus kami keluarkan itu lebih besar daripada pemasukan yang kami dapat. Akhirnya sudah tidak bisa dilanjutkan lagi dan kami tidak memiliki penghasilan. Waktu itu stres lah istilahnya ya. Saya sama suami stres, terus kemudian kami jalan-jalan. Nah, kata orang-orang itu kan kalau kita sedang istilahnya bersilaturahim atau kita sedang apa ya berkunjung ke rumah sahabat atau ke rumah teman itu biasanya bisa membuka membuka peluang rezeki. Nah, itu yang dianut oleh agama saya yaitu silaturahim itu adalah salah satu jalan untuk membuka rezeki. Nah, waktu itu kami bersilaturahim ke salah seorang sahabat suami di mana sahabat suami waktu itu menawarkan saya untuk menjadi karyawan di sebuah usaha handicraft milik seorang rekan beliau. Nah, waktu itu saya menerima, saya pulang ke rumah, belajar untuk membuat kerajinan tangan dengan niat mau jadi karyawannya si ibu yang tadi diarahkan sama temannya suami itu.
Nah, waktu itu ternyata suami lihat, suami juga support melihat hasil kerajinan tangan yang saya buat. Ternyata kata suami itu, "Loh, ini sudah bisa dijual sendiri, nggak usah ikut orang, nggak usah apa melamar kerja. Kita bisa kok jual ini sendiri." Terus waktu itu dapat dapat suntikan semangat dari suami. Saya semangat sekali membuat kerajinan tangan sebanyak mungkin. Niatnya itu mau kami titip-titipkan ke toko-toko di seluruh area Bojonegoro. Nah, waktu itu kami sudah bikin beberapa kerajinan dengan modal uang yang sangat tipis, yaitu hanya bermodal Rp75.000. Itu hasil uang dari pekerjaan suami yang lain, yaitu sebagai guru guru catur. Nah, waktu itu ada sisa uang 75.000 saja karena memang waktu itu kami saking terbatasnya ya untuk masalah keuangan. Nah, itu saya buat beberapa kerajinan tangan, terus saya titip-titipkan ke beberapa toko di Bojonegoro. Nah, sayang sekali setelah melampaui beberapa toko, kami berkeliling. Waktu itu dalam keadaan saya hamil, membonceng pakai motor, membonceng suami dari toko ke toko. Hampir semua toko itu istilahnya nggak menerima produk kami. Beberapa menerima, tetapi nggak ada feedbacknya sama sekali. Nah, waktu itu saya sudah hampir putus asa di mana kami sudah mengeluarkan waktu, tenaga, macam-macam, tapi ternyata tidak membuahkan hasil sama sekali. Nah, untungnya suami saya juga mengingatkan. Dulu waktu kuliah saya pernah berjualan secara online. Saya memiliki akun Instagram yang namanya adalah Rumah Ipus. Waktu itu Rumah Ipus adalah Instagram saya yang saya pakai untuk berjualan masker organik, masker sama lulur organik. Nah, waktu itu saya ganti logonya tetap bernama Rumah Ipus, tapi Rumah Ipus Craft. Nah, waktu itu saya posting gambar-gambar di Instagram dan alhamdulillah jarak 1 minggu dari saya posting gambar itu sudah ada pesanan dan langsung dari luar Jawa. Waktu itu senang sekali teman-teman. Jadi setelah setelah kami mengalami bangkrut di usaha ternak ayam, terus kemudian kami banting setir ke usaha handicraft yaitu apa membuat tusuk jarum pentul dan tidak diterima sama sekali di tempat kami. Ternyata di online produk kami bisa diterima. Nah, waktu itu sudah saya coba nekuni usaha di di online itu di Instagram dan ternyata dari hari ke hari itu penjualannya meningkat meningkat cukup drastis waktu itu. Padahal itu saya nggak pakai iklan, nggak pakai macam-macam, semuanya organik, semuanya berjalan dengan sangat sangat normal, hanya posting gambar, terus kemudian kasih hashtag, kasih macam-macam kayak gitu. Nah, itu sampai di bulan pertama itu saya sudah nggak bisa mengerjakannya sendiri. Padahal waktu itu produknya cuma satu, teman-teman, yaitu tempat tusuk jarum pentul. Ada nggak ya di sini? Hmm, ada yang mirip-mirip seperti inilah. Nah, tapi bentuknya ya nggak kayak gini. Cuma sepele sekali, tapi untuk membuat, karena pesanannya sangat banyak waktu itu, 1 bulan itu bisa skala ribuan pesanan. Nah, waktu itu saya akhirnya nggak bisa melakukan mengerjakan sendiri dan saya membutuhkan orang lain karena waktu itu memang saya sudah hamil lumayan besar ya. Jadi untuk mengerjakan orderan yang sebanyak ribuan itu saya membutuhkan istilahnya tenaga tenaga kerja, tenaga bantu. Nah, waktu itu saya sama suami mikir ini bisa nggak ya kalau kita ngambil ngambil karyawan secara nggak selamanya kan usaha seperti ini bisa laris. Nah, niatnya waktu itu saya cuma pengen hire karyawan itu dalam masa waktu saya hamil saja. Nanti setelah melahirkan akan saya handle sendiri. Dan ternyata di luar dugaan saya, begitu kami menggait beberapa karyawan di tempat kami, yaitu beberapa anak muda yang putus sekolah, karena memang waktu itu yang lagi ready adalah mereka anak-anak yang putus sekolah. Nah, ternyata semenjak kami menggait beberapa karyawan, waktu itu yang pertama adalah dua, dua orang karyawan. Nah, setelah itu orderan orderan di rumah itu ternyata semakin meningkat, meningkat, dan meningkat. Nah, sampai pada akhirnya kami justru emang nggak bisa lepas dari karyawan. Dan akhirnya suami juga berpikir mungkin ini adalah jalan dari Tuhan. Maksudnya, kalau memang kita bersedia untuk berbagi rezeki, yang awalnya tadi niatnya saya cuma meng-hire sementara, tapi ternyata sama Tuhan ditunjukkan. Kalau memang kita berniat untuk berbagi rezeki, maka bukannya dikurangi, tapi rezeki kami malah ditambah.
Akhirnya waktu itu awalnya kami cuma bikin barang-barang cukup sepele seperti ini ya teman-teman. Tempat tusuk jarum pentul, souvenir kecil-kecil. Terus kami akhirnya bisa juga untuk melebarkan sayap. Nah, waktu itu kami bikin aneka handicraft shabby chic. Ada bunga-bunga, ada hiasan-hiasan rumah macam-macam, dan juga kami sempat berkolaborasi sama bank sampah di daerah kami untuk membuat produk daur ulang, yaitu waktu itu adalah botol sebicik. Jadi ini botolnya botol bekas semua dan kami sulap istilahnya untuk menjadi produk yang bernilai jual tinggi. Nah, ini cukup mahal di online waktu itu. Jadi kalau dia masih dalam bentuk botol-botol bekas, dia sama sekali nggak ada harganya kalau di tempat kami. Tapi kalau sudah dibentuk sama apa hiasan seperti ini bisa menambah nilai jualnya. Nah, kemudian di akhir tahun 2018 atau di awal tahun 2018 kami juga melebarkan sayap untuk membuat buku edukasi anak. Nah, ini dilatar belakangi sama anak-anak zaman sekarang yang sudah hampir nggak bisa lepas sama gadget kan. Nah, kami buat inovasi untuk membuat buku edukasi handmade pertama. Akhirnya buku edukasi ini yang mengantar Rumah Ipus sampai ke juara 2 wirausaha muda tingkat nasional dan juga sekaligus menerima penghargaan dari menerima hibah modal dana dari Kementerian Ekonomi dan Kreatif. Seperti itu teman-teman, ini produk-produk kami, jadi ada home decor, ada souvenir, custom gift, dan aneka buku edukasi anak. Terus untuk pemasaran produk kami, seperti yang saya katakan tadi, awal-awalnya kami menjual secara offline, dan ternyata produk kami itu memang tidak cocok untuk dijual di wilayah kami, yaitu kami tinggal di desa kecil di Bojonegoro yang mungkin di sini itu yang lebih berharga adalah produk-produk makanan, produk-produk kebutuhan pokok. Nah, produk-produk kami itu nggak seberapa laku di desa, akhirnya kami menjualnya secara online. Kami pakai marketplace Shopee, marketplace Tokopedia, Bukalapak, Instagram, dan macam-macam. Terus orang-orang di balik Rumah Ipus ini beberapa adalah ibu-ibu rumah tangga dan juga adik-adik atau anak-anak muda yang putus sekolah, di mana beberapa ibu rumah tangga ini mungkin mereka itu nggak bisa kerja di tempat lain. Jadi di Bojonegoro itu ada banyak sekali pabrik. Nah, tapi ternyata pabrik-pabrik yang ada di Bojonegoro itu menetapkan standar untuk karyawan yang akan masuk di sana. Misalnya adalah riwayat pendidikan. Nah, untuk riwayat pendidikan tertentu nggak bisa masuk ke perusahaan-perusahaan atau ke pabrik-pabrik yang ada di Bojonegoro. Padahal mereka juga membutuhkan tambahan biaya untuk kehidupan mereka. Nah, di Rumah Ipus ini kami tidak tidak pernah menyeleksi karyawan berdasarkan riwayat pendidikan. Kami menerima siapa saja yang bersedia untuk bekerja di sini dan diberikan semacam pelatihan-pelatihan. Nah, seperti itu teman-teman. Akhirnya untuk sekarang dari usaha yang kami lakukan yang tadinya hanya berdua saja bersama suami, akhirnya sekarang kami bisa memberdayakan 10 perempuan di desa kami yang sesekali mereka itu bahkan bisa mengisi pelatihan. Kami sering diundang dari dinas-dinas untuk mengisi pelatihan ke ibu-ibu PKK, ke desa-desa lain atau bahkan ke kabupaten lain, dan teman-teman perempuan-perempuan di desa kami inilah yang kemudian mengisi pelatihan tersebut sampai ke luar kota. Nah, itu sedikit cerita tentang Rumah Ipus. Kalau tentang saya sendiri, selain juga mengelola Rumah Ipus, karena saya memiliki hobi menulis, maka seperti yang Kak Jessica tadi katakan, saya juga beberapa kali menulis buku, baik itu buku non-fiksi maupun buku fiksi. Jadi karena sekarang Rumah Ipus itu sudah hampir autopilot, sudah ada yang menghandle mulai dari ada admin, ada tim produksi macam-macam. Nah, akhirnya sedikit demi sedikit saya juga bisa menjalankan kembali hobi saya yaitu menulis dan akhirnya menulis beberapa buku. Begitu teman-teman, dan Kak Jessica sharing kecil dari saya. Bisa disambung dengan pertanyaan jika mungkin ada pertanyaan. Akhir kala, terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih banyak Kak Bani. Wah, ceritanya inspiratif banget ya, bener-bener kerasa dari bukan cuma dari nol, tapi justru dari minus dimulainya.
Iya. Kak Banin boleh di-unmute aja, kita ngobrol aja sekarang. Jadi ada beberapa pertanyaan nih yang mau kami dari The Women buat tanyain sama Kak Banin. Yang pertama, kita mau mulai dari namanya dulu deh. Rumah Ipus. Itu kenapa namanya Rumah Ipus? Apa sih arti di balik nama itu? Iya, jadi banyak sekali pertanyaan yang muncul terkait nama ini. Sebenarnya nama rumah Ipus itu tidak disengaja karena Ipus itu sebenarnya adalah panggilan saya dan juga panggilan pacar saya. Waktu itu jadi pacar saya. Nah, saya sama pacar saya itu sama-sama saling memanggil Ipus. Saya memanggil dia Ipus, dia memanggil saya Ipus. Dan waktu membuka usaha itu biasanya kita itu paling dekat itu sama sesuatu yang kita sayangi. Nah, karena yang paling saya sayangi adalah suami saya, maka tercetuslah waktu itu yang kita gunakan adalah rumah Ipus. Kenapa ada embel-embel rumah? Itu karena kami berdua, saya dan suami saya itu memiliki harapan rumah Ipus nantinya itu bukan hanya tentang satu lini usaha. Jadi karena ini rumah adalah wadah. Dan akhirnya karena nama itu adalah doa, terkabulkan. Rumah Ipus itu sekarang itu ada juga foto studionya, Kak. Jadi ada foto studio rumah Ipus, ada kerajinan rumah Ipus, dan nanti juga rencana mau melebarkan sayap ke lini lain. Tetap di naungan rumah Ipus seperti itu. Wah, oke oke oke. Menarik sekali ya untuk teman-teman. Lalu tadi kan kakak sempat cerita nih, awalnya itu mulai bisnisnya tuh offline di sekitar rumah aja. Tapi ternyata kalau dengan cara itu strateginya kurang pas, kurang bisa menarik pelanggan di sana. Lalu akhirnya pindahlah ke online dan di online langsung melejit, begitu kan ya? Nah, kira-kira tantangannya untuk menjual produk secara online itu kayak gimana sih, Kak? Menurut kakak sendiri? Jadi pertama-tama itu tadi kita ngomong soal segmentasi pasar ya. Jadi kesalahan kami waktu itu, waktu awal-awal merintis produk. Jadi produk-produk kerajinan tangan kayak seperti ini contohnya. Nah, boneka-boneka seperti ini. Ini memang salahnya kami kalau nggak laku dijual di Bojonegoro karena memang segmentasi pasarnya bukan di sini. Kalau di desa-desa, Kakak Jessica mungkin juga tahu kan, yang lebih utama yang dibeli oleh masyarakat di desa itu adalah kebutuhan pokok, ya kan? Jadi kebutuhan pokok itu lebih diminati daripada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, jadi kalau kita awal-awal ingin menjual sesuatu, kita harus mengenali dulu segmentasi pasar kita itu siapa gitu. Nah, sekarang kayak kayak yang kami produksi juga itu kan buku edukasi anak. Nah, buku edukasi anak ini berarti berarti pasar kita siapa? Meskipun produknya itu anak-anak, segmentasi pasar kita itu bukan anak-anak, tetapi ibu-ibu muda yang memiliki anak usia mungkin 1 sampai 4 tahun, atau mungkin ibu-ibu yang memiliki ekonomi menengah atau menengah ke atas yang menginginkan edukasi terbaik bagi anaknya. Nah, seperti itu. Jadi, waktu kita waktu kita mau menjual sesuatu yang paling utama, yang paling pertama kita lakukan adalah melakukan survei atau melakukan apa ya? Mempelajari segmentasi pasar. Nah, sekarang kita kita mulai dari dasar dulu ya. Misal saya nol banget soal dunia bisnis online. Kemudian saya pengen menjual produk produk hiasan rumah Sebicik, misal saya anggap ini adalah produk Sebicik gitu ya. Nah, kemudian saya ingin menjualnya di Instagram. Maka pertama-tama yang saya lakukan adalah saya harus membuat akun yang mungkin namanya juga mencerminkan Sebicik. Nah, kemudian yang kami lakukan dulu ya, mungkin juga bisa dilakukan oleh teman-teman sekarang yang mau mengawali usaha online, itu yang kami lakukan adalah kami memfollow sebanyak mungkin orang-orang yang memiliki ketertarikan dengan apa itu hashtag Sebicik. Jadi mungkin bisa dipelajari hashtag Sebicik itu nanti hubungannya sama apa saja dan siapa saja yang menggunakan hashtag ini. Kemudian di-follow lah orang-orang yang memiliki ketertarikan dengan hal ini. Kemudian follow juga influencer-influencer tentang yang jadi trendsetternya Sebicik. Jadi waktu itu Rumah Ipus
melejit banget orderannya itu karena kami sering melakukan endorse, jadi meminta endorse sama orang-orang yang memiliki rumah bergaya shabby chic. Nah, setiap kali produk kami ditampilkan di rumah mereka itu langsung orderannya banyak banget. Nah, seperti itu ke awal-awalnya. Terus akhirnya kami masuk ke marketplace karena waktu itu sudah masuk Shopee, itu Tokopedia, Bukalapak dan macam-macam. Jadi langsung ke sana juga. Oke, oke. Berarti lumayan banyak ya sebelum memulainya itu yang harus dipertimbangkan, entah itu dari strategi pasarnya, entah itu dari segmentasinya, entah itu dari harus memperhatikan siapa saja, di mana saja. Kalau itu ada lagi nggak kira-kira tips dan tuh kakak sekarang berarti online aja full jualannya? Sekarang online, tapi beberapa produk kami itu juga ada di swalayan-swalayan. Jadi karena kami sudah tergabung sama istilahnya kalau di daerah kami itu ada dinas koperasi, ada dinas perindustrian, macam-macam. Nah, karena kami juga tergabung sama komunitas-komunitas seperti itu, beberapa produk kami itu juga ada di swalayan-swalayan, Kak. Nah, ini informasi juga buat teman-teman. Di semua daerah itu ada yang namanya dinas-dinas, Kak, beda-beda yang menangani. Ada yang ditangani langsung oleh dinas koperasi, ada yang dinas perdagangan, ada yang dinas perindustrian. Nah, mereka itu memiliki akan memfasilitasi para UKM-UKM untuk membantu membantu perkembangan usaha mereka. Jadi kalian dimanapun kalian berada, mungkin khususnya para ibu-ibu muda yang mau merintis usaha, usaha apapun, kalian itu ada baiknya mendekat atau mencari informasi sebanyak mungkin tentang program-program yang dimiliki oleh kabupaten atau kota kalian, karena selalu ada support dari pemerintah dan juga dari dinas-dinas terkait terkait dengan perkembangan UKM-UKM di daerah mereka, gitu Kak. Oh, ini sepertinya lag ya Kak Jessica ya. Oh gitu ya. Ya, oh iya ya. Karena sekarang masih nggak? Enggak, udah. Oke. Iya, saya ini menarik sekali menurut saya karena kebetulan ibu saya sendiri juga punya usaha online dan jadinya saya juga ingin ikut ya mendengarkan dan menyimak juga apa Iya. aja sih kira-kira tips dan triknya. Iya, dan menurut saya ini tuh bagus banget. Lalu tadi kan udah diceritain tuh dari minus sampai ke titik sekarang gimana. Kak Banin sendiri tantangan yang paling besar di awal memulai bisnis itu apa sih? Yang pertama kali kami rasakan itu reseller itu menduplikat produk kami. Jadi itu sudah hal yang biasa sekali ya kalau di dunia handicraft. Jadi sekali kami dapat reseller banyak, terus kemudian nggak lama setelah itu biasanya reseller sudah mampu memproduksi sendiri dan mereka biasanya bisa memasang harga di bawah kami karena mungkin mereka memang mengerjakannya sendiri. Sementara saya kan memiliki tim. Jadi mau nggak mau adalah selisih harga gitu kan ya. Nah, waktu itu kami mendapatkan tantangan pertama, produk-produk kami itu sudah sudah ada banyak sekali di marketplace. Mereka menggunakan foto-foto kami, tapi mereka menjual produk mereka sendiri. Nah, waktu itu saya sudah hampir putus asa karena merasa ini pasti nanti kami akan kalah saingan gitu kan. Nah, terus akhirnya waktu itu kami datang lagi ke istilahnya ke guru kami lah ya. Nah, terus dikasih tahu itu, "Lah, nggak apa-apa kalau memang produk kamu dicontoh oleh orang lain dan orang lain itu bisa mendapatkan penghasilan dari produk yang dicontoh sama produkmu. Nah, anggap saja itu semacam amal jariah lewat kreasi kamu, lewat kreasinya rumah itu ternyata bisa juga untuk menambah penghasilannya orang lain. Nah, waktu itu sedikit demi sedikit nggak apa-apa, kami nggak begitu memikirkan hal tersebut kan. Nah, ternyata alhamdulillah seiring berjalannya waktu kami tetap bisa survive. Waktu itu benar-benar saya kira kami nggak bisa survive karena kami kehilangan banyak sekali reseller yang sudah bisa memproduksi produk serupa. Nah, setelah masalah itu selesai dan kami tetap berhasil survive, masalah masuk lagi sekitar
akhir tahun 2018 di mana pasar global sudah mulai berlaku. Jadi kakak biasanya kalau beli belanja di Shopee mungkin ada dikirim dari luar negeri atau macam-macam itu kan banyak kan. Sekarang produk yang dikirim dari luar negeri dengan harga super murah dan tampilannya bagus-bagus itu kan banyak sekali. Nah, itu langsung berdampak cukup besar di lini produk-produk kami yang handicraft, yang home decor. Jadi home decor kami langsung sepi total karena memang istilahnya itu banyak sekali produk-produk dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dibanderol dengan harga cukup murah dan ongkirnya juga sangat murah. Nah, karena kami sudah kehilangan banyak sekali penjualan di lini home decor, maka tantangan yang harus kami lakukan adalah ya gimana caranya bisa survive. Akhirnya kami mengeluarkan produk baru yaitu buku edukasi anak. Nah, buku edukasi anak ini alhamdulillah bisa sedikit bantu rumah Ipus untuk tetap bertahan karena memang edukasi handmade ini kan nggak ada matinya. Semua orang meskipun seorang anak itu nantinya akan bertambah usianya dan tidak membutuhkan buku anak-anak lagi, tapi setiap hari kan ada terus anak-anak yang baru lahir, kemudian mereka juga membutuhkan buku edukasi yang tepat. Nah, jadi buku edukasi anak sampai sekarang alhamdulillah bisa membantu rumah Ipus tetap tetap apa ya tetap settle lah seperti itu. Oke, berarti iya nih, soal handicraft juga kebetulan sebenarnya ada di list pertanyaan saya. Tadinya saya mau nanya, kenapa kakak memilih handicraft ini? Tapi kan tadi udah diceritain tuh, karena asalnya ditawarin atau diajarin, lalu akhirnya, wah udah bagus, ini sih udah bisa jualan sendiri. Nah, berarti menurut kakak handicraft ini bakalan ada terus pasarnya? Nggak seperti biasanya kan orang-orang kalau misalnya milih ada gitu pasarnya. Kalau handicraft menurut kakak gitu juga? Gimana kurang jelas Kak Jessica? Diulang lagi. Iya, jadi sekarang udah jelas belum? Iya, udah cukup. Tapi tadi pertanyaannya nggak kedengeran. Iya, jadi berarti menurut kakak itu kalau handicraft itu sama seperti makanan, sama seperti pakaian gitu. Pasarnya akan selalu ada gitu ya. Karena mungkin di antara teman-teman yang berminat untuk mulai usaha mungkin di area yang sama begitu. Oh gitu. Jadi terus terang sekali, banyak sekali yang berpikir kalau produk handicraft itu hanya bisa sebatas dipakai untuk hobi, ya kan? Jadi kalau memang ada orang yang bilang aku jualan handicraft, nah orang itu akan cenderung berpikir bahwa itu sih cuma hobi, paling ya nggak bisa besar lah, cuma gitu-gitu doang. Nah, tapi kalau kalau sudah masuk ke komunitas-komunitas handicraft, nah itu orang akan lihat ternyata memang handicraft itu nggak cuma bisa dipakai buat hobi. Nah, contoh-contoh yang handicraft yang sudah go internasional itu saya suka sekali dari NTB kalau nggak salah Kak, itu Duanyam. Nah, Duanyam itu konsepnya luar biasa sekali. Mereka kan mensejahterakan dan juga memerangi stunting di sana. Nah, itu hanya dari produk handicraft. Ternyata bisa sampai mendunia. Nah, jadi jangan berkecil hati untuk kalian semua yang memiliki hobi ngecraft. Ternyata ngecraft ini pun bisa juga digunakan untuk ladang berpenghasilan dan sekaligus juga bisa membantu orang sekitar. Kita bisa kok membangun usaha handicraft dan juga mengambil karyawan istilahnya seperti itu. Bisa. Banyak sekali contoh-contohnya kalau sudah masuk ke komunitas-komunitas handicraft itu baru tahu oh iya ternyata handicraft cukup berpotensi karena memang pasarnya memang ada sendiri gitu Kak. Oke, gitu ya. Lalu untuk soal dari segi usahanya nih Kak, kalau dari segi bisnisnya, kira-kira elemen yang paling pentingnya itu apa sih yang harus selalu dipertahankan? Kan dari tadi udah ngomongin tentang strateginya kayak gimana, terus harus memperhatikan segmentasi seperti apa. Nah, paling penting dan harus selalu diperhatikan.
paling penting dan harus selalu diperhatikan itu sebenarnya tetap kalau usaha itu ujung tombaknya kan tetap marketing. Jadi gimana caranya marketing itu nggak mati, dan ini cukup sulit sekali karena kegiatan bermarketing itu nggak bisa nggak bisa misalnya tahun 2020 marketingnya seperti ini, kemudian diterapkan lagi tahun 2021. Itu nggak selamanya bisa seperti itu karena memang zaman terus berubah. Ya, misalnya contohnya kayak gini sih sekarang, mungkin sebelum tahun 2019 orang-orang nggak ada melakukan promosi lewat video. Tapi ternyata semenjak adanya TikTok, kita bisa lihat ternyata banyak sekali promosi-promosi itu dilakukan lewat TikTok. Nah, iya kan? Nah, jadi kalau memang seseorang mau terjun ke dunia usaha, mereka juga harus tanggap sama perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi kalau memang lagi musimnya promosi lewat ini, ya ikut 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 arahnya zaman lah seperti itu, dan jangan sampai ketinggalan sama perkembangan zaman. Jadi intinya tetap satu, marketing. Cuman marketing itu selalu dipengaruhi sama perkembangan zaman di saat itu aja sih Kak, mungkin. Oke, berarti dari marketing ya yang penting banget. Iya sih benar, saya sendiri juga setuju. Supaya audiens atau pasar dari produk kita juga kan nggak hilang, nggak terkikis ke apa produk-produk lain. Lalu berikutnya ada nih poin yang sedikit mungkin berbeda dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Tadi kan saya sebutkan juga bahwa kakak udah mempublish atau menerbitkan buku-buku kakak sendiri. Ini ceritanya gimana kak? Kayak kan kakak di bisnis nih, terus tiba-tiba kakak menerbitkan buku. Boleh nggak diceritain sedikit mungkin apa yang memotivasi kakak untuk membuat bukunya, terus proses pembuatan bukunya seperti apa waktu kakak nulis? Kira-kira gimana kak? Ya, jadi gini. Jadi iya waktu itu ada yang ngira, kok tiba-tiba jadi penulis? Kok dari tukang bikin kerajinan kok malah sekarang jadi penulis gitu kan. Nah, sebenarnya kebalik. Jadi justru saya awalnya dulu waktu kuliah itu hobinya nulis, ngirim-ngirim tulisan ke majalah, ikut lomba-lomba nulis, bercita-cita sebagai penulis dan juga bercita-cita sebagai sastrawan gitu kan. Awal cita-citanya dulu. Ya, tapi kemudian di dibukakanlah matanya bahwa menulis itu tidak bisa menghasilkan rupiah atau tidak bisa untuk menghidupi, tidak bisa untuk membuat dapur mengepul. Nah, itu waktu 2010 sampai dengan 2016. Akhirnya ya udah kegiatan menulis itu berhenti total. Berhenti total karena memang tidak menghasilkan. Dalam artian, kalau saya memang terlahir dari orang kaya, mungkin saya bisa menulis sebagai hobi. Tapi sekedar informasi, saya dulu itu kuliahnya pun kuliah gratis, Kak, karena saya kuliahnya dapat beasiswa bidik misi. Bidik misi itu kepanjangannya kan miskin berprestasi. Jadi sudah terbukti, terverifikasi bahwa saya itu lahirnya dari keluarga miskin. Nah, cita-citanya adalah menjadi seorang sastrawan, tapi ternyata penulis itu tidak bisa menghasilkan uang waktu itu. Nah, akhirnya terjunlah ke dunia bisnis ini. Nah, ya alhamdulillah ternyata bisa membuat apa? Bisa menjadikan kami berpenghasilan. Nah, kemudian setelah kami berpenghasilan, saya masuk lagi lah ke dunia menulis itu, ditawarin sama penerbit. Jadi langsung waktu itu saya ditawarin sama penerbit untuk menceritakan kisah-kisah saya mendirikan rumah ipus, karena memang waktu itu saya sering sharing. Jadi ini informasi juga buat sebentar ya, ada anak saya. Ayo ke sana dulu. Nah, jadi ini sekedar sharing buat teman-teman juga. Kalau kita memiliki sosial media, sedianya sosial media itu diisi sama sesuatu yang positif. Nah, nggak usah julid gini gitu, nggak usah ya intinya nggak usah julid lah. Mungkin bisa diisi sesuatu yang positif, sharing-sharing atau kabar baik. Nah, ternyata saya nggak ngira kalau sosial media saya itu diperhatikan sama salah satu penerbit mayor. Nah, waktu itu penerbit tersebut lewat editornya itu menghubungi saya dan meminta saya untuk menulis dan diterbitkan ke mereka. Jadi biasanya kan kalau seseorang ingin tulisannya diterbitkan sama penerbit major, itu kan susah sekali. Harus lewat lewat apa?
kurasi, menunggu beberapa bulan, bahkan beberapa tahun. Itu pun ada yang ditolak, ada yang diterima. Nah, waktu itu saya dapat jalan tol. Kalau saya bersedia, langsung lolos. Ya, kalau saya bersedia sama dengan lolos dan sama dengan terbit. Nah, waktu itu saya menulis yang pertama yaitu perjalanan Mama Muda, sulap 75.000 jadi 300 juta. Itu sekarang masih bisa dibeli di marketplace masih ada, di toko-toko buku, di Gramedia masih ada. Klik aja Banin SN gitu muncul 2 buku saya. Jadi gitu Kak. Jadi awalnya saya justru memang seorang penulis. Tapi karena waktu itu penulis gak menghasilkan uang, belok dulu ke handicraft. Terus handicraftnya sudah lumayan settle, balik lagi ke hobi sampai sekarang juga gitu. Oke, wow, ternyata terbalik ya. Ternyata nulis dulu, baru ke handicraft. Oke, menarik ceritanya. Nah, terus berangkat lagi dari tentang bisnis kakak nih. Dari semua hal yang terjadi, entah itu waktu itu kakak masih hamil muda, lalu baru belajar tentang handicraft dan langsung terjun berjualan, tapi kesulitan tertentu. Apa yang kakak jadikan sebagai Wah, ini sepertinya sedikit lag, Kak. Mungkin bisa bisa dibantu dengan diketik atau diulang lagi ya, Kak ya. halo? Ya, halo. Iya tadi tadi agak lag, Kak. Jadi saya nggak dengar Sekarang pertanyaannya. sudah? Nah, sekarang sudah. Oke, tadi kan kakak udah sempat cerita nih tentang uh, dari awal sampai titik ini kayak gimana prosesnya di rumah Ipus ini. Nah, kita kan kami ngedengarnya, wah di awalnya kayaknya berat banget. Apalagi seperti yang kakak bilang, dimulainya dari minus, bukan dari nol lagi. Iya, nggak lagi Nah, dari. itu apa sih yang membuat kakak terus termotivasi untuk selalu ayo Banin bisa misalnya kayak begitu, apa sih yang jadi motivasi kakak untuk terus maju di bisnis kakak? Jadi ini motivasinya. Kalau motivasi seseorang mungkin beda-beda ya. Motivasi saya sendiri itu cukup personal. Jadi karena saya memiliki seorang suami yang difabel. Jadi intinya dari dulu memang saya inginnya itu kerjanya itu bareng-bareng sama suami. Nah, dari dulu pun semenjak saya pacaran selama 5 tahun sampai sekarang usia pernikahan juga udah lebih dari 5 tahun, itu kami selalu bekerja berdua. Jadi mulai dari waktu kuliah itu kami sudah berbisnis. Waktu itu yang saya katakan tadi saya jualan masker organik macam-macam. Nah, itu sudah saya lakukan sama suami. Nah, maksudnya seperti ini. Kalau mungkin kalian berumah tangga, itu suami kalian normal misalnya ya. Kalian tinggal kemana-mana itu bisa. Kalian kalian pergi kemana-mana, kalian melakukan aktivitas apapun, itu semuanya kalian bisa lakukan sendiri tanpa harus memikirkan eh, pasangan kalian mungkin. Nah, di sini keadaannya lain di mana suami saya itu berkebutuhan khusus dan dia itu sedikit ya apa ya istilahnya harus membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan kegiatan sehari-harinya. Jadi emang dari awal kami sudah komit komit dan juga bekerja keras. Gimana sih caranya kami itu bisa berpenghasilan tanpa harus terpisah seperti itu. Nah, jadi mungkin motivasi saya ini nggak bisa diterapkan ke kalian, tapi kalian tentunya punya motivasi sendiri-sendiri karena memang keadaan yang saya alami ini cukup cukup khusus seperti itu, Kak. Oke, lalu ada lagi nih yang mau saya tanyakan. Kakak ini kan selain sebagai womanpreneur, kakak juga kan seorang ibu. Nah, gimana sih cara kakak ngatur waktu antara bisnis sama keluarga? Ya, kalau soal ngatur waktu itu ya biasa sih, karena memang
Saya tinggalnya ini kan deket sama mertua. Sudah jadi rahasia umum ya sekarang kalau mertua itu memang sering membantu mengurusi anak, mengurusi cucu. Nah, karena saya tinggalnya lumayan deket sama mertua, jadi eh, kami istilahnya anak saya itu juga diurus berdua. Nah, jadi saya juga memiliki istilahnya sedikit kelonggaran mungkin daripada ibu-ibu muda lain. Tapi meskipun demikian, misalnya nih, misalnya mertua lagi repot misalnya, itu kan kerjaan saya sama suami itu kan fleksibel. Jadi kami kan nggak terikat sama jam kerja. Nah, jadi gimana pun apa ya istilahnya? Kami bisa mengelola waktu suka-suka. Misalnya nih, misalnya kalau kalau pekerjaan saya di menulis ya, ternyata seharian saya sibuk sama anak saya, atau mungkin seharian saya sibuk ngurusin kerjaan di rumah ibu. Saya masih punya kok hari-hari yang nggak direpoti sama anak. Misalnya jam 10 malam, jam 11 malam, bahkan saya juga beberapa kali itu hampir nggak tidur hanya untuk menjalankan hobi. Seperti itu. Jadi kalau enaknya bekerja tidak terikat seperti saya dan suami ini, kita bisa mengelola waktu suka-sukanya kita. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti balik lagi ke pribadi masing-masing ya, yang paling cocoknya seperti apa. Oke, lalu em, pertanyaan, udah mulai ke pertanyaan akhir-akhir nih. Saya ada pertanyaan untuk kakak. Ya. Mungkin kakak juga tahu tentang stereotipe di Indonesia atau mungkin di dunia tentang bagaimana wanita itu selalu dihadapkan dengan pilihan antara untuk menjadi wanita karir atau untuk menjadi seorang ibu. Nah, menurut kakak gimana sih pandangan kakak tentang stereotip ini? Apakah kakak setuju bahwa wanita harus memilih atau justru menurut kakak nggak begitu atau kakak justru punya pandangan lain? Kira-kira seperti apa, Kak? Jadi saya itu termasuk orang yang tidak begitu menyukai budaya patriarki ya. Jadi tentang kesetaraan gender atau apapun tentang itu, saya tetap berpendapat bahwa perempuan itu bisa berdiri sendiri. Nah, maksudnya apa? Kalaupun ada orang yang mengatakan bahwa kita harus memilih salah satu antara berkarir atau menjadi ibu seutuhnya. Ada orang yang bilang katanya kalau berkarir itu berarti dia tidak menjadi ibu seutuhnya. Seperti itu kan. Nah, menurut saya pandangan tersebut ya bisa jadi tidak benar karena pada intinya ternyata kita juga bisa berkarir sekaligus menjadi ibu. Contohnya misalnya ya seperti itu. Kita bekerja dari rumah, work from home, menghasilkan, berpenghasilan dari rumah. Nah, itu adalah salah satu cara untuk teman-teman yang mungkin takut seandainya bekerja di luar rumah itu mengurangi porsinya ketika menjadi seorang ibu. Nah, menjadi wirausahawan wanita itu bisa jadi salah satu solusi buat kalian yang ingin merasakan berkarir sekaligus menjadi seorang ibu sepenuhnya. Seperti itu, Kak Jessica. Dan kalau mungkin tambahan ya, Kak Jessica, eh, Iya, kalau iya, Kak. kalau tadi saya mengatakan kalau menulis itu kan tidak bisa menghasilkan rupiah pada waktu tahun 2010 sampai tahun 2016. Nah, semenjak adanya pandemi COVID ini, kalau kalian sempat lihat di beranda-beranda mungkin ada banyak sekali novel-novel itu yang dipromosikan entah itu di aplikasi Facebook, di macam-macam lah. Nah, semenjak ada pandemi COVID itu kan orang-orang kan terpaksa karantina di rumah. Nah, akhirnya mereka mungkin terlalu banyak memiliki waktu luang. Nah, ini memunculkan adanya banyak sekali platform-platform novel online, novel, entah itu komik di seluruh dunia. Jadi ada banyak sekali novel-novel dari luar negeri ataupun dari Indonesia, platform maksud saya, dan itu mereka menggaji penulisnya dengan bayaran yang cukup cukup tinggi menurut saya. Jadi ada itu saya cerita tentang rekan saya ya, bukan saya sendiri. Kalau penghasilan saya sendiri rahasia. Jadi ada rekan saya, dia adalah seorang ibu rumah tangga biasa, pure ibu rumah tangga yang memiliki hobi menulis. Ternyata dia berhasil tulisan dia itu berhasil viral
di salah satu platform dan itu bisa jadi ladang penghasilan buat dia dan ternyata nggak tanggung-tanggung dia itu bisa sampai berpenghasilan di atas 100 juta untuk satu satu akunnya di platform tersebut. Nah, jadi semenjak pandemi COVID ini ternyata apa ya, hobi menulis itu pun bisa dijadikan ladang penghasilan atau alternatif penghasilan buat teman-teman yang ingin mencoba di lini ini. Nah, kalau kalian ingin mengetahui tentang dunia-dunia kepenulisan, kalian bisa tengok juga sedikit promosi. Kalian bisa tengok ke kanal YouTube saya di Ipus Channel. Di situ ada banyak sekali tips-tips tentang kepenulisan. Begitu Kak Jessica. Oke, wah jujur saya tertarik sekali sih karena saya sendiri juga sangat menggemari dunia kepenulisan. Uh, Wah, Nanti saya akan cek YouTube Kakak dan teman-teman juga yang di sini bakalan cek YouTube-nya Kak Banin ya. Oke, kalau gitu um, kurang lebih itu sih yang saya mau tanyakan sama kakak. Mungkin kakak ada yang mau disampaikan lagi, mungkin antara masukan atau mungkin tips dan trik atau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman sekalian. kalau kalau pesan apa ya istilahnya ini bukan pesan sih, ini pandangan pribadi. Jadi karena saya juga sudah beberapa kali bertemu dengan teman-teman yang juga sesama wirausahawan muda, perempuan. Nah, kami ternyata memiliki kesamaan pemikiran. Jadi gini Kak, ternyata hampir semua dari kami yang mungkin terjun di dunia apa ya perjuangan lah. Ini kan namanya perjuangan. Kalau kalau kita adalah seorang karyawan itu kan kita digaransi sama gaji gitu kan. Beda lagi sama orang yang berwirausaha itu mereka berjuang, berjuang tiap hari berjuang. Nah, itu ternyata eh, banyak dari teman-teman saya dan juga saya sendiri itu memiliki pemikiran seperti ini. Kita hidup itu kan cuma sebentar saja. Kita hidup cuma sebentar saja. Usia kita itu mungkin maksimal cuma sampai 60 atau mungkin 70. Nah, di waktu yang cukup singkat itu, apakah kita bisa memberikan sesuatu warisan yang mungkin usianya itu lebih 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 lama daripada kita. Nah, kalau kita memilih jalan untuk berkreasi atau apa ya istilahnya, mengembangkan membuat inovasi atau mungkin juga menulis atau mungkin juga membuat sesuatu gebrakan-gebrakan. Nah, itu pada akhirnya nanti kita akan memiliki sebuah warisan. Misal warisan kebaikan yang mungkin warisan tersebut itu bahkan usianya itu akan melebihi kita. Yang mungkin juga kebermanfaatannya itu akan melebihi usia kita. Nah, itu mungkin yang membuat kami termotivasi untuk terus terus apa ya berkreasi, membuat ini, membuat itu, ataupun menulis juga bentuk dari kita menciptakan sejarah seperti itu. Jadi seperti itu, teman-teman. Dari saya bisa dilanjut sama Kak Jessica. Baik, terima kasih banyak ya Kak Banin. Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak kami ucapkan dari The Woman kepada Kak Bani dan teman-teman sekalian, terutama kepada Kak Bani yang sudah mau hadir dan berbagi kisah serta kiat-kiat untuk menjadi pengusaha yang sukses. Terima kasih juga kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk hadir di acara The Women Planner Talk. Kisah sukses menjadi womenpreneur dimulai dari nol. Akhir kata, kami ucapkan sangat-sangat terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa di acara kami yang berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Juga terima kasih Kak Jessica. Saya live ya sekarang. Iya.